warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan state chart diagram yang beranggota Hilda Dea Amanda NPM 11, kemudian saya sendiri Firdaus Andri Saputra NPM 74. Lanjut, yang pertama diagram status atau state diagram atau state chart diagram. Itu menunjukkan suatu kondisi yang dapat dialami atau terjadi pada suatu objek, sehingga setiap objek memiliki sebuah diagram status. Kemudian untuk diagram status diambil dari penggambaran kondisi mesin status atau state machine yang menggambarkan status apa saja yang dialami oleh mesin. Misalnya di sini kami mengambil dari mesin pembelian kopi dengan uang koin. Pertama menerima koinnya dimasukkan. Kemudian mesin itu membaca nominal koin tersebut yang dimasukkan oleh pembeli. Kemudian mesin menyesuaikan harga kopi yang dengan koin yang dimasukkan maksudnya. Kemudian diproses lagi, mesin itu menyesuaikan pesanan yang diminta yang sesuai harganya. Kemudian mesin menyesuaikan pengeluaran kopi sesuai dengan harga yang dimasukkan dan sesuai jenis yang diminta. Lanjut, diagram status menggambarkan seluruh state atau status yang memungkinkan objek-objek dalam kelas dapat dimiliki dan kejadian-kejadian yang menyebabkan status perubahan. Sebuah status itu merupakan kondisi selama hidup objek atau interaksi selama memenuhi suatu kondisi, melaksanakan suatu aksi, atau menunggu suatu kejadian. Untuk menunggu suatu kejadian ini seperti awalnya pembeli menerima koin, kemudian menunggu kejadiannya sesuai dengan kopi yang diinginkan dan sesuai harganya. Kemudian lanjut dengan tujuan diagram state chart. Digunakan untuk memodelkan aspek dinamik suatu sistem seperti 4 diagram. Namun yang dibahas dalam tutorial ini memiliki beberapa karakteristik pembeda untuk pemodelan sifat dinamis. Diagram state chart mendefinisikan keadaan komponen dan perubahan keadaan ini bersifat dinamis. Kemudian tujuan spesifiknya adalah untuk menentukan perubahan state yang dipicu oleh events. Events sendiri itu adalah faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi sistem. Untuk perbedaan flowchart dan state chart diagram akan dilanjutkan oleh Hilda Dea. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pada slide berikutnya. Di sini terlihat perbedaan flowchart dan state chart. Kalau flowchart itu menggambarkan proses yang dijalankan sistem yang mengubah keadaan objek. Jadi kayak misal perintahnya A, B, C, D nanti mengeluarkan output apa yang diinginkan, yang mempunyai goal dari flowchart tersebut. Tapi untuk state chart atau state diagram menunjukkan perubahan yang sebenarnya pada state, bukan proses atau perintah yang menciptakan perubahan. Jadi maksudnya kayak state yang pertama, kondisi yang pertama, lalu menuju ke state kedua, dia itu sebenarnya kayak secara istilah gampangnya state chart itu runtutan suatu kondisi sistem. Jadi kayak nggak akan mengeluarkan output yang berbeda. Di state chart ini hanya menunjukkan langkah-langkahnya saja atau sistematisnya saja. Jadi tidak ada outputnya. Misal contoh kayak perintah state yang pertama menuju state kedua, lalu state ketiga sampai akhir. Jadi state-nya itu berurutan untuk menjelaskan suatu rentetan kejadian dan tidak akan menghasilkan output apapun. Jadi setelah semua state-nya selesai, maka akan ke titik N. Seperti itu. Lalu simbol
Yang pertama ada simbol status awal atau kondisi awal. Maksudnya, status awal alur sebuah objek, sebuah diagram, status memiliki sebuah status awal. Jadi sebelum kita membuat state-nya atau diagramnya, itu biasanya ada lingkaran hitam di awal pembuatan state, itu gunanya untuk menunjukkan kondisi awal pada state. Lalu di sini ada simbol status yang dialami objek selama hidupnya. Di stategram atau state chart diagram itu terdiri dari beberapa status. Status di sini digambarkan dengan bentuk persegi, tapi terdapat lengkungan di ujungnya, sedikit lengkungan, berbeda dengan kalau di flowchart. Kalau flowchart kan persegi saja tanpa lengkungan. Kalau di sini pada pojoknya, pada 4 titiknya itu sedikit berbentuk lengkung. Yang ketiga ada simbol status akhir atau kondisi akhir. Kondisi akhir alur hidup objek. Sebuah diagram status memiliki sebuah status akhir. Jadi tadi ada status awal yang menunjukkan awal diagram atau state chart diagram dimulai, maka di sini ada juga simbol untuk status akhir, yaitu untuk menunjukkan bahwa kalau state chart tersebut itu sudah selesai dan mencapai kondisi akhirnya. Di sini status akhirnya bersimbol seperti lingkaran, seperti lingkaran pada sama seperti status awal, hanya lingkaran hitamnya itu di luarnya ada lingkaran putih. Jadi itu yang membedakan simbol antara status akhir dan status awal. Yang keempat ada transisi. Transisi adalah garis transisi antar status pada daur hidup objek. Transisi biasanya diberi nama pesan yang ada pada diagram. Jadi, misal ini state A menuju state B. Dari state A ke state B itu ada tanda panah untuk menunjukkan alurnya. Di atas tanda panah itu terdapat transisinya atau actionnya. Jadi transisi ini untuk menggambarkan atau menjelaskan kejadian apa yang dilalui state dari state A ke state B, seperti itu. Lalu di sini ada simbol ini sekuen panahnya. Sekuen ini berfungsi untuk menunjukkan alurnya state A ke state B atau state B ke state A. Jadi jika salah memberi tanda panah, maka akan berubah semua alurnya. Itu akan mempengaruhi alurnya. Dan yang terakhir di sini ada seperti garis lengkungan. Garis lengkungan ini transisi internal melingkar atau ke status sendiri. Jadi tadi ada panah yang lurus untuk menunjukkan perpindahan state, alur state. Kalau ini panah yang melingkar ini artinya dari state itu kembali ke state itu. Jadi seperti looping, ya. Selanjutnya ini konsep state chart. Jadi di sini konsep ini bisa menjelaskan lebih detailnya bagaimana konsep dasarnya state chart. Jadi pertama di sini ada initial state. Initial state ini gunanya untuk mengawali dari rentetan stage diagram ini. Yang kedua, di sini ada state 1. State 1 ini menggambarkan kondisi awal, dan state 2 ini juga menggambarkan kondisi kedua. Lalu di sini terdapat tanda panah atau alurnya untuk memberikan action. Lalu di sini ada final state untuk menandakan kalau state ini sudah berakhir. Di sini saya ambil contoh state chart persewaan kendaraan bagian admin ya. Ini awal stage, lalu langsung ke state buka arsip.
buka arsip sewa ini, jadi admin membuka arsip-arsip sewa yang sudah ada. Kalau membaca arsip, kalau untuk lihat arsip kendaraan, maka membaca arsip sama seperti lihat arsip sewa dan denda. Bedanya kalau ke sini ini tuh tujuannya untuk mengecek kendaraan apa saja yang ada di persewaan atau yang disewa. Kalau yang ini, yang alur ke bawah ini, itu untuk mengecek siapa nama penyewa dan kalau memang ada dendanya berapa. Jadi di sini ada buka arsip sewa, membaca arsip, lalu lihat arsip kendaraan yang ada atau yang sedang disewa, lalu membuat laporan untuk cetak laporan kendaraan yang ada atau yang sedang disewa, lalu end stage. Kalau untuk melihat siapa penyewa dan dendanya, maka buka arsip sewa, membaca arsip, lalu masuk ke stage lihat arsip untuk sewa dan denda, lalu membuat laporan dan masuk ke stage cetak laporan penyewa, dan berakhir pada end stage. Itulah penjelasan stage chart dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La la la.